Jaga Mina, cepat! Putri sedang mati bunuh-bunuh. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan lebat, ada rahasia yang tak pernah terucap. Apakah jeritan pilu di malam hari benar-benar berasal dari kuntilanak? Ataukah itu hanya bayangan dari ketakutan manusia yang terlalu dalam? Mengapa warga lebih percaya pada dukun daripada Tuhan? Siapa sebenarnya gadis misterius di hutan yang berbicara tanpa jiwa? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Hadi? Kutukan, karma, atau sesuatu yang lebih gelap? Ketika Satria memutuskan untuk mencari jawaban, ia menemukan bahwa kebenaran jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Tapi apakah ia akan selamat dari kegelapan yang mulai merayap masuk ke dalam hidupnya? Selamat datang di channel Ada Horor. Agar hidup lebih berkah, silahkan ketik sholawat di kolom komentar untuk baginda Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap Nabi kita. Bersiaplah untuk merasakan perasaan yang penuh misteri dalam setiap kisah yang kami sajikan. Selamat menonton. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan lebat, ada sekelompok masyarakat yang lebih percaya pada hal-hal gaib daripada Tuhan. Kampung itu bernama Bumi Jati, tempat di mana ilmu pengetahuan dan bantuan medis seringkali terabaikan demi mendengarkan wejangan dukun setempat. Salah satu tokoh utama di sana adalah Satria, seorang pemuda berusia 28 tahun yang mulai merasa gerah dengan pola pikir masyarakatnya. Ia sering menyuarakan pentingnya kembali kepada nilai-nilai agama dan meninggalkan kepercayaan mistis yang membuat mereka semakin jauh dari kebenaran. Namun, usaha Satria hanya dianggap angin lalu oleh penduduk kampung. Satria tumbuh di keluarga sederhana bersama ibunya, Bunisa, yang merupakan seorang penjahit tradisional. Sejak kecil, ia selalu dididik untuk menghormati Tuhan dan membedakan antara keyakinan spiritual dan tahayul. Namun, lingkungan di Bumi Jati sangatlah berbeda. Di sini, segala sesuatu yang tidak masuk akal dijelaskan dengan kekuatan gaib. Misalnya, ketika seekor sapi mati mendadak, warga langsung menyalahkan pengaruh jahat tanpa mencari penyebab medis atau logis. Satria sering melihat bagaimana orang-orang membawa persembahan ke makam-makam tua, atau meminta bantuan kepada dukun untuk urusan-urusan sehari-hari seperti tanaman gagal panen atau anak-anak yang rewel. Hal ini membuatnya frustrasi, karena ia merasa bahwa ajaran agama telah dilupakan begitu saja demi praktik-praktik yang tidak memiliki dasar kuat. Meskipun demikian, Satria tidak pernah benar-benar berani melawan secara frontal. Ia hanya sesekali memberikan komentar pedas saat rapat desa, atau berbicara kepada teman-temannya tentang pentingnya menggunakan nalar. Namun, pendapatnya selalu ditanggapi dingin oleh warga. Bahkan, beberapa tetua adat seperti Pak Hadi, yang dianggap sebagai otoritas moral di kampung, seringkali menyindir Satria sebagai anak kota yang sok pintar. Sindiran-sindiran ini membuat Satria semakin kesepian, meskipun ia mencoba untuk tetap teguh pada prinsipnya. Suatu hari, ia bertemu dengan Indra, salah satu teman masa kecilnya, yang mencoba membujuknya untuk diam saja agar tidak terusir dari kampung. "Kita hidup di sini, Satria. Kamu tidak bisa melawan arus," ujar Indra penuh prihatin. Namun, Satria hanya tersenyum tipis, menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar redup di balik awan hitam, desas-desus tentang kuntilanak yang menghantui kampung mulai menyebar. Seorang warga bernama Diah melaporkan bahwa ia mendengar suara tangisan pilu dari arah pohon besar di belakang rumahnya. Tak lama setelah itu, keluarganya mulai mengalami kejadian aneh. Piring pecah sendiri, pintu rumah terbuka tanpa sebab. Bahkan anak-anaknya sering terbangun tengah malam dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Desas-desus ini memicu ketakutan massal di kalangan warga, yang akhirnya memilih untuk mencari perlindungan dari dukun setempat, Ki Arga. Dia bukan satu-satunya korban. Beberapa keluarga lain juga melaporkan fenomena serupa. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan putih melintas di depan jendela tengah malam, sementara yang lain mendengar derap langkah kaki di atap rumah. Warga mulai saling curiga satu sama lain.
Ada yang berbisik bahwa dia mungkin telah melakukan sesuatu yang mengundang amarah makhluk gaib, sementara yang lain menuduh Pak Hadi, yang dianggap keras kepala dalam menjaga tradisi kampung. Ketegangan ini membuat suasana di Bumi Jati semakin mencekam. Pada malam ketiga setelah insiden pertama, seorang anak kecil bernama Adi, yang tinggal di ujung kampung, hilang secara misterius. Orang tuanya, Tuti dan Slamet, histeris mencari di seluruh kampung. Mereka akhirnya menemukan Adi di bawah pohon besar yang disebut-sebut sebagai lokasi kemunculan kuntilanak. Anak itu ditemukan dalam kondisi linglung, dengan bekas goresan di sekujur tubuhnya. Saat ditanya apa yang terjadi, Adi hanya menggumamkan kata-kata tak jelas. Dia datang. Dia marah. Kejadian ini membuat warga semakin panik. Mereka langsung mendatangi Ki Arga, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir kampung. Ki Arga, yang biasanya hanya dipanggil untuk ritual-ritual kecil, kini menjadi pusat perhatian. Ia meminta warga untuk mengumpulkan barang-barang tertentu, seperti beras kuning, kemenyan, dan kain putih, untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat. Warga dengan cepat menuruti perintahnya, meskipun beberapa di antaranya merasa ragu, termasuk Satria. Ki Arga, seorang pria tua berjanggut panjang dengan suara serak-serak basah, segera menjadi pusat perhatian. Dia memberikan segala macam ritual dan mantra untuk melindungi warga dari teror gaib tersebut. Jimat-jimat pun dipasang di setiap rumah, termasuk di rumah Satria meskipun dia tidak sepenuhnya yakin dengan efektivitasnya. Satria, yang tinggal bersama ibunya, Bunisa, mulai merasakan dampak dari ketegangan ini. Ia melihat bagaimana warga saling curiga satu sama lain, berpikir bahwa salah satu dari mereka mungkin telah menyebabkan kemarahan makhluk gaib itu. Ritual Ki Arga dimulai pada malam keempat. Seluruh warga berkumpul di lapangan desa, membawa lilin-lilin kecil dan barang-barang yang diminta oleh Ki Arga. Suasana begitu suram, dengan nyala api yang berkedip-kedip di tengah angin malam yang dingin. Ki Arga memimpin doa-doa dalam bahasa kuno yang tidak dipahami oleh sebagian besar warga. Setelah ritual selesai, ia memberikan jimat kepada setiap keluarga untuk dipasang di pintu rumah mereka. Jimat-jimat itu terbuat dari kain putih yang diikat dengan benang merah dan berisi ramuan herbal. Namun, Satria merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memperhatikan bahwa Ki Arga tampak tidak yakin dengan dirinya sendiri, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Mata Ki Arga terlihat gelisah, dan suaranya terdengar gemetar saat ia mengucapkan mantra-mantra. Satria juga menyadari bahwa warga semakin terbelah. Ada yang sepenuhnya percaya pada Ki Arga, sementara yang lain mulai meragukan kemampuannya. Ini membuat hubungan sosial di kampung semakin renggang. Bahkan, beberapa warga mulai menghindari Satria karena mereka menganggapnya sebagai pembawa sial. Namun, situasi semakin buruk ketika seorang tetua adat, Pak Hadi, tiba-tiba jatuh sakit parah. Warga langsung menyalahkan Satria karena ia dikenal sebagai orang yang sering menentang praktik mistis. Mereka menganggap bahwa Pak Hadi jatuh sakit karena kutukan atas sikap keras kepala Satria terhadap tradisi kampung. Satria merasa dirinya terpinggirkan, dan hubungannya dengan warga semakin renggang. Bahkan beberapa teman dekatnya, seperti Indra dan Tuti, mulai menjauhinya. Pak Hadi adalah figur penting di kampung, dan sakitnya membuat warga semakin cemas. Beberapa warga mendatangi rumahnya untuk memberikan dukungan, tetapi Ki Arga mengklaim bahwa Pak Hadi sedang diserang oleh roh jahat sebagai hukuman atas ketidakpatuhannya terhadap tradisi. Perkataan ini membuat warga semakin yakin bahwa Satria adalah penyebab masalah ini. Mereka mulai menghindarinya, bahkan mengusirnya dari acara-acara desa. Satria merasa semakin terisolasi, tetapi ia tetap teguh pada prinsipnya. Namun, ada satu hal yang membuat Satria curiga. Ia memperhatikan bahwa Ki Arga sering terlihat mondar-mandir di sekitar rumah Pak Hadi, meskipun ia mengaku sedang melakukan ritual penyembuhan. Satria mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Ki Arga. Ia memutuskan untuk mengamati Ki Arga lebih dekat, meskipun ia tahu bahwa tindakannya ini bisa membahayakan dirinya sendiri. Puncak ketegangan terjadi ketika Bunisa, ibu Satria, juga mulai mengalami gangguan aneh. Suatu malam, Satria mendengar suara jeritan dari kamar ibunya. Ketika ia masuk,
Ia menemukan Bu Nisa terduduk di sudut kamar dengan tubuh gemetar. "Ada yang mengikutiku," katanya dengan suara bergetar. Satria mencoba menenangkan ibunya. Namun dalam hatinya ia merasa cemas. Ia memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Malam itu, ia pergi ke hutan tempat pohon besar yang disebut-sebut sebagai lokasi kemunculan kuntilanak. Saat berjalan menuju hutan, Satria merasakan udara yang semakin dingin. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Derap langkah, bisikan pelan, dan erangan yang memilukan. Ia hampir saja mundur ketika tiba-tiba ia melihat sosok seorang gadis misterius bernama Lila. Gadis itu tampak lemah dan rapuh, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Awalnya, Satria mengira Lila adalah korban lain dari teror gaib ini. Namun, sesaat kemudian, ia menyadari bahwa Lila memiliki aura yang aneh. Mata gadis itu kosong, seolah-olah tanpa jiwa. Lila berbicara padanya dengan nada datar, mengatakan bahwa semua yang terjadi di kampung ini bukanlah ulah kuntilanak, melainkan manifestasi dari ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. "Lihatlah apa yang kalian lakukan pada satu sama lain," ujar Lila pelan. "Kalian lebih memilih mempercayai hal-hal yang tidak nyata daripada mencari kebenaran." Keesokan harinya, Satria mengumpulkan keberanian untuk berbicara kepada warga kampung. Ia mengungkapkan apa yang telah ia alami di hutan dan meminta mereka untuk kembali kepada nilai-nilai agama serta meninggalkan praktik-praktik mistis yang hanya memperburuk situasi. Awalnya, warga menolak mentah-mentah pandangannya. Namun, ketika Pak Hadi tiba-tiba sembuh tanpa penjelasan medis, mereka mulai ragu. Akhir cerita berakhir ambigu. Beberapa warga memutuskan untuk mendengarkan Satria dan kembali kepada ajaran agama. Sementara yang lain tetap mempercayai Ki Arga dan ritual-ritualnya. Di tengah malam yang sunyi, Satria masih sering mendengar suara tangisan samar dari arah hutan. Apakah kuntilanak benar-benar ada? Ataukah semua ini hanyalah bayangan dari ketakutan manusia yang terlalu dalam? Satria duduk di depan rumahnya, memandang langit malam yang gelap. Matanya penuh pertanyaan. Namun juga ada secercah harapan bahwa suatu hari nanti, kampungnya akan menemukan kedamaian sejati. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.